Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryati Nurlinda dengan NIM. Saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pancasila yang diampuh oleh Bapak dosen Irwan SH.MH dengan judul Perumusan Pancasila dalam Sidang BPU PKI PPKI. Dari pemaparan materi sebelumnya, hal-hal yang akan dibahas dalam materi kali ini yaitu pertama, bagaimana sejarah pembentukan BPU PKI. Yang kedua, bagaimana perumusan Pancasila dalam sidang BPU PKI. Dan yang ketiga, apa saja yang terkandung dalam nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. BPU PKI dibentuk di bawah kependudukan Jepang sebagai bagian dari strategi mereka untuk menarik dukungan rakyat Indonesia di tengah tekanan melawan sekutu. BPU PKI memiliki nama lain dalam bahasa Jepang yang disebut sebagai Dokuritsu Jumbi Chosakai. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia meski hal ini dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri. BPU PKI dibentuk oleh Saiko Shikikan Kumakichi Harada, pemimpin pemerintahan Jepang di Jawa pada tanggal 1 Maret tahun 1945. BPU PKI ini beranggotakan 62 orang, terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis, ulama, dan wakil adat. Ketua BPU PKI adalah Bapak Dr. Darjiman Wedyo Diningrat, serta wakil ketua bernama Bapak RP Suroso dan Ichibangase Yoshio dari Jepang. Pembentukan BPU PKI bertujuan untuk menyelidiki dan menyusun segala hal tentang rencana persiapan kemerdekaan Indonesia baik dari sisi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan. Pembahasan mengenai dasar negara Republik Indonesia dilakukan dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini menjadi tonggak penting dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang pertama BPU PKI bertujuan untuk membahas dasar negara bagi Indonesia yang merdeka. Pada saat itu, para tokoh bangsa dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan dasar negara yang mampu menyatakan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam, baik dari segi agama, suku, budaya, maupun perdagangan politik. Sidang ini berlangsung selama 4 hari dan diisi dengan pidato-pidato dari beberapa tokoh nasional yang mengusulkan konsep dasar negara. Ada 3 tokoh utama yang memberikan gagasan dalam usulan dasar negara, di antaranya yaitu usulan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dengan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yaitu usulan Bapak Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dengan 5 asas dasar negara juga. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya usulan dari Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan 5 asas dasar negara, di antaranya kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
Setelah sidang pertama selesai, dibentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 untuk merumuskan lebih lanjut dasar negara. Panitia menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat dasar negara sebagai berikut. Yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini menunjukkan adanya kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok agama untuk menciptakan dasar negara yang inklusif. Perubahan rumusan sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini terjadi sebagai hasil kompromi politik dan keberagaman bangsa Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan nasional, mengingat keberagaman agama, budaya, dan kepercayaan di Indonesia.